Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilda Alfia, NIM 70200119102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Higienis Sanitasi Penyajian Makanan dengan Keberadaan Escherichia coli pada Makanan Jajanan Sekolah Dasar. Nah, pada bab 1 itu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama itu latar belakang masalah. Penyajian makanan merupakan salah satu prinsip dari higienis dan sanitasi makanan. Penyajian makanan yang tidak baik dan tidak etis selain dapat mengurangi selera makan seseorang, juga dapat menjadi penyebab kontaminasi terhadap bakteri. Lalu dalam penelitian Pratiwi 2015 menjelaskan bahwa bakteri Escherichia coli merupakan salah satu contoh jenis bakteri yang dapat menjadi indikator sanitasi dalam makanan dan minuman apakah tercemar oleh kotoran atau tidak. Hal ini dikarenakan keberadaan bakteri ini memiliki kolerasi yang tinggi dengan bakteri patogen pada pangan. Lalu dalam jurnal Kurniadi, Sam, dan Avanti 2013 didapatkan bahwa dari penelitian yang telah dilakukan Wibowo 2010 didapatkan hasil bahwa penyajian makanan berpeluang terkontaminasi Escherichia coli 4,551 kali apabila tidak memenuhi syarat jika dibandingkan dengan penyajian makanan yang memenuhi syarat. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu apakah ada hubungan antara higienis sanitasi penyajian makanan dengan keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar? Rumusan masalah kedua itu bagaimana pengaruh higienis sanitasi penyajian makanan pada makanan jajanan sekolah dasar terhadap keberadaan Escherichia coli. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan umum, yaitu untuk mengkaji apakah higienis sanitasi penyajian makanan berpengaruh terhadap keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Kemudian tujuan khususnya itu yang pertama untuk mengetahui hubungan higienis penyajian makanan dengan keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan sanitasi penyajian makanan dengan keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui keberadaan Escherichia coli pada makanan di sekolah dasar. Lalu selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat teoritis sebagai bahan acuan maupun referensi pada penelitian sejenis yang akan dilakukan. Yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis di sini ada dua. Yang pertama menambah pemahaman masyarakat khususnya pedagang mengenai pentingnya menerapkan higienis sanitasi makanan pada penyajian makanan. Dan yang kedua, memberikan pemahaman mengenai pengaruh higienis sanitasi penyajian makanan dengan keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Lalu di bab 2 itu berisi kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir. Di kajian teori berisi makanan jajanan, pengertian higienis sanitasi makanan, dan pengertian Escherichia coli. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian Yevi Kurniadi, Sultan Sam, Dedi Avanti 2013 didapatkan hasil bahwa penyajian makanan, fasilitas sanitasi, dan tenaga penjama memiliki hubungan yang signifikan. Dan faktor yang paling dominan terhadap kontaminasi E. coli pada makanan jajanan di lingkungan
kantin sekolah dasar wilayah Kecamatan Bakinang adalah variabel penyajian makanan. Lalu pada penelitian kedua, didapatkan hasil yang sama pada penelitian yang pertama, yaitu pada penelitian Trigis Eryado, Dewi Swasana, Ariel Kusuma, dan Dian Pratiwi 2014. Dapatkan hasil bahwa faktor jenis perlakuan terhadap sayuran, lama pemasakan, biji-bijian atau beras adalah faktor yang paling berhubungan terhadap kontaminasi E. coli pada penyajian makanan jajanan. Kemudian pada penelitian yang ketiga didapatkan hasil yang berlawanan pada kedua penelitian sebelumnya, yaitu bahwa dapatkan hasil bahwa kebersihan orang yang mengolah makanan, bahan makanan, peralatan, dan sarana penjualan adalah faktor yang mempengaruhi kandungan E. coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Lalu variabel yang tidak mempengaruhi yaitu penyajian makanan. Selanjutnya itu kerangka teori. Dapat dilihat pada gambar bahwa sanitasi makanan itu terbagi menjadi dua, personal higieia dan sanitasi. Nah, di personal higieia itu variabelnya terbagi menjadi variabel tidak merokok, memakai alat untuk mengambil makanan, mencuci tangan, penutup kepala, memakai masker, yang mempengaruhi terhadap keberadaan Escherichia coli pada makanan. Lalu variabel pada sanitasi itu pemilihan bahan baku makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan, dan penyajian makanan, dan yang mempengaruhi keberadaan Escherichia coli pada makanan. Selanjutnya itu di bab 3. Nah, di bab 3 ini berisi kerangka konsep, definisi operasional, dan hipotesis. Nah, pada kerangka konsep saya mengambil higieia sanitasi penyajian makanan yang memiliki beberapa variabel, yaitu yang pertama mencuci tangan, memakai masker, memakai alat untuk mengambil makanan, prinsip wadah, bahan wadah, dan prinsip bersih yang berpengaruh terhadap keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Selanjutnya itu definisi operasional. Nah, di definisi operasional itu variabel mencuci tangan di sini dimaksud adalah mencuci tangan sebelum menyajikan makanan atau sebelum kontak langsung dengan makanan saat akan menyajikan makanan. Nah, kriteria objektif untuk mencuci tangan itu ya untuk pedagang yang mencuci tangan sebelum menyajikan makanan, tidak untuk pedagang yang tidak mencuci tangan sebelum menyajikan makanan. Variabel kedua itu memakai masker, maksudnya itu memakai masker saat menyajikan makanan. Kriteria objektif itu ya untuk pedagang yang memakai masker saat menyajikan makanan, tidak itu untuk pedagang yang tidak memakai masker saat menyajikan makanan. Lalu variabel ketiga itu memakai alat. Alat ini seperti sendok atau penjepit untuk mengambil makanan saat menyajikannya, berfungsi untuk menghindarkan kontak langsung makanan dengan kulit. Nah, di sini ya untuk pedagang yang memakai alat untuk mengambil makanan saat menyajikannya, tidak untuk kepada pedagang yang tidak memakai alat saat menyajikan makanan. Selanjutnya variabel ketiga itu prinsip wadah. Maksudnya itu wadah makanan dan tempat sausnya itu tertutup. Kriteria objektifnya itu ya untuk pedagang yang
wadah makanan dan tempat sausnya tertutup, tidak untuk pedagang yang wadah makanan dan tempat sausnya tidak tertutup. Yang kelima itu bahan wadah, yaitu wadah atau pembungkus makanan yang terbuat dari bahan yang aman. Kriteria objektifnya itu ya untuk pedagang yang memakai wadah atau pembungkus makanan dari bahan yang aman, tidak untuk pedagang yang memakai wadah atau pembungkus makanan dari bahan yang tidak aman. Variabel selanjutnya itu prinsip bersih, adalah semua peralatan yang digunakannya itu telah dicuci dan baik atau layak untuk digunakan. Kriteria objektifnya itu ya untuk pedagang yang peralatannya itu telah dicuci dan layak untuk digunakan, tidak untuk pedagang yang memiliki peralatan yang tidak dicuci dan tidak layak digunakan. Nah, selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis yang pertama itu terdapat hubungan antara higienis penyajian makanan dengan keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Hipotesis kedua, terdapat hubungan antara sanitasi penyajian makanan dengan keberadaan Escherichia coli pada makanan jajanan sekolah dasar. Nah, selanjutnya itu bab 4, metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif analitik dengan desain prosesional, yang dimana higienis serta sanitasi penyajian makanan yang diamati adalah kondisi pada saat penelitian dilakukan. Kemudian sumber data yang saya gunakannya itu data primer. Pada penelitian ini data primer itu diperoleh langsung dengan cara survei ke sekolah dasar kecamatan X, lalu dilakukan wawancara langsung kepada responden menggunakan lembar kuesioner dan lembar observasi serta hasil pemeriksaan angka bakteri pada makanan jajanan. Kemudian lokasi pada penelitian ini di kantin sekolah dasar wilayah kecamatan X. Dilakukan pada bulan November sampai September 2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pedagang dan seluruh makanan yang dijual di sekolah dasar kecamatan X. Kemudian sampelnya itu sebanyak 28 makanan dan pedagang dengan perbandingan 1:1. Kriteria inklusinya itu yang pertama itu pedagang yang berjualan makanan di kantin sekolah dasar kecamatan X. Yang kedua itu bersedia untuk menjadi responden. Lalu pada kriteria eksklusi yang pertama itu pedagang kaki lima, kriteria eksklusi yang kedua itu minuman. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini saya menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan pemeriksaan laboratorium. Nah, di observasi, adapun observasi yang dimaksud di lapangan itu meliputi observasi terhadap sanitasi prinsip wadah penyajian makanan, bahan wadah penyajian makanan, dan prinsip bersih penyajian makanan. Lalu wawancara dalam penelitian ini itu berfungsi untuk memperoleh data mengenai higienis sanitasi penyajian makanan. Lalu pemeriksaan laboratorium pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel makanan jajanan di sekolah dasar kecamatan X, lalu menganalisis jumlah angka bakteri yang terdapat pada makanan tersebut. Lalu pertimbangan etis. Nah, sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan riset yang akan dilakukan dan meminta izin dengan memberi lembar persetujuan yang akan ditandatangani oleh responden jika bersedia untuk menjadi responden. Lalu adapun untuk menjaga kerahasiaan identitas responden,
maka peneliti tidak mencantumkan nama responden dan hanya memberikan kode tertentu. Selanjutnya itu pengolahan data. Nah, di pengolahan data itu yang pertama itu coding, yaitu proses pengkodean, lalu editing, proses pengecekan dan merapikan data yang telah dikumpulkan di lapangan, lalu selanjutnya itu entry, itu memasukkan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber ke dalam aplikasi analisis data. Selanjutnya itu pengolahan data. Selanjutnya cleaning, yaitu proses mengecekkan kembali data yang telah di-entry untuk mengecek apakah terdapat kesalahan atau tidak. Selanjutnya analisis data. Nah, di sini saya menggunakan analisis univariat, yang dimana analisis univariat ini bertujuan untuk menggambarkan distribusi frekuensi seluruh variabel yang diteliti. Lalu saya juga menggunakan analisis bivariat. Nah, analisis bivariat ini berfungsi untuk menilai hubungan antara variabel independen dengan dependen. Adapun analisis bivariat yang digunakan ini adalah uji square, yang dimana hasil analisis yaitu apabila p-value lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Lalu apabila p-value lebih besar dari 0,05 berarti disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.